Memang tidak ada makanan manapun yang bisa mengalahkan nikmatnya kuliner ranah Minang. Perpaduan antara racikan bumbunya yang begitu kuat serta proses pembuatannya seakan mampu memanjakan lidah siapa saja, tak terkecuali warga negara belahan suku dan bangsa lainnya. Itulah mengapa kemudian hampir semua rumah makan atau restoran Padang tidak pernah sepi pembeli karena merasa ketagihan dengan cita rasanya. Bayangkan saja, nasi bungkus daun yang merupakan tradisi lama bagi masyarakat Minang dewasa ini kembali ngetren alias viral di bumi Sumatera Barat. Nasi bungkus daun yang berisi telur bulat goreng ditambah dengan ikan asin dan goreng jengkol dicampur dengan cabai merah seakan memiliki pesona yang membangkitkan selera makan bagi siapa saja yang mencicipinya. Nah, untuk daerah Agam dan Bukit Tinggi sekitarnya, Edri, salah seorang penggiat kuliner yang berlokasi di Biaro, Kecamatan Ampeangke, Kabupaten Agam, dengan nama kedainya Nasi Daun Susi, merupakan salah seorang pencetus ulang kembali maraknya nasi bungkus daun dalam beberapa tahun belakangan ini. Edri sudah menekuni usaha nasi bungkus daunnya ini hampir 6 tahun lebih semenjak tahun 2014 lalu. Malahan dewasa ini, pilihan lauk pauk di kedai nasi daun susi sudah ada sebanyak 12 macam, seperti ada telur bulat goreng, ayam goreng, ikan nila goreng, belut goreng, ikan asin goreng dengan beberapa jenis, serta tak ketinggalan jengkol goreng dengan ikan terinya. Berbagai kalangan sudah mampir ke kedai daun susi ini, semenjak dari pejabat tinggi sampai kalangan pengusaha serta profesi lainnya. Ada yang makan langsung di lokasi dan ada juga yang bungkus bawa pulang. Bayangkan saja sahabat, setiap hari habis terjual sekitar 250 bungkus. Belum lagi pesanan yang bersifat insidentil dari kantor pemerintahan, seperti dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Dinas Pol PP Kota Bukit Tinggi, Dinas Kesehatan 50 kota, dan masih banyak lagi dinas lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bukit Tinggi Vlog dimanapun sahabat berada, kita ketemu lagi di channel Kebang Kita Bersama Bukit Tinggi Vlog yang menyajikan konten-konten atau informasi yang bermanfaat dan tentunya inspiratif bagi sahabat semua. Dan hari ini kami tengah berada di salah satu lapau nasi atau warung nasi yang terletak di Jalan Raya Bukit Tinggi Payakumbuh, tepatnya di Biaro. Berapa meter sebelum Simpang Biaro atau bersebelahan dengan kantor camat Ampeangke, Kabupaten Agam. Di sini ada satu lapau nasi yang unik dan ini lagi tren sekarang sahabat. Itu lapau nasi tungkuih daun. Nah, sebenarnya kalau lapau nasi tungkuih daun, kalau kita beli nasi, memang dari dulu memang nasi itu dibungkus dengan daun. Apalagi kalau beberapa puluh tahun yang lalu, sebelum daun ini agak langka, kalau kita beli nasi ke lapau nasi ke rumah makan, pasti bungkusnya daun, tidak kertas seperti sekarang. Nah, sekarang ada lapau nasi yang nasi itu langsung dibungkus, ya, langsung dibungkus dengan daun, menggunakan daun pisang batu atau pisang abu atau apalah namanya di tempat sahabat. Kemudian nasi itu langsung dimasukkan lengkap dengan lauknya. Lalu itu dibungkus. Nah, dan ketika datang pembeli, mereka langsung membeli yang sudah dibungkus. Nah, ini kalau metode seperti ini, bungkus nasi seperti ini, memang ini metode dahulu kala. Nah, kalau kita dulu sering, kalau ada orang pergi bergotong royong, kalau pergi kemana, waktu kita ada lomba-lomba di sekolah, makan waktu perpisahan dulu di sekolah. Nah, atau sebagian orang yang punya hobi hobi berburu. Nah, mereka dibekali dengan nasi seperti ini. Nah, dibungkus dan lauknya itu ikan asin. Nah, ikan asin. Karena nasi bungkus daun ini akan enak rasanya kalau memang sambalnya adalah lauknya adalah ikan asin. Nah, di lapau ini atau di warung nasi ini kita akan menemukan nasi bungkus daun dengan berbagai varian ikan asin. Ada
ikan asin yang maco sapenya, ada ikan gabulnya, ada kukainya juga ada. Nah, dan telur bulat gorengnya juga ada. Nah, jadi sahabat, di sini kita tengah mencoba nasi tumpeng daun di warung sushi yang terletak di Jalan Raya Bukit Tinggi Payakumbuh, di tepatnya di Biaro, di sebelah kantor camat Kecamatan Ampe Angke. Dan kebetulan kita mencoba menunya ikan gabus. Nah, jadi di dalam mengukus nasi daun ini, kita akan langsung ketika membukanya, kita akan langsung menemukan ada ikan asinnya, kemudian satu buah telur, ya, telur bulat yang sudah digoreng, ada Mister jengkolnya, ada ikan asinnya, ikan asin, ikan terinya, seperti itu. Nah, itu sudah ada di dalamnya. Dan di samping itu, kalau kita makan di sini, nah kita akan ada ditambah disajikan yang di luarnya. Kita ada coba ada rendangnya, kemudian ada ini gulai goreng jengkolnya, dan ini sayur ini lalapnya. Nah, rasanya sangat enak dan sangat pas untuk makanan ataupun nasi yang disajikan dengan bungkus daun. Jadi makannya ditambah cemilan kerupuk. Jadi nasi bungkus daun ini, sahabat, itu dibungkus dengan, ya, biasanya daunnya memang khusus, ya. Memang kalaupun daun pisang lain bisa, tapi rasa enaknya itu akan berbeda. Jadi daun yang pakai di sini adalah daun pisang batu atau pisang abu, atau mungkin di tempat sahabat punya nama yang lainnya. Daun ini dikeringkan, dilayukan, dan biasa dilayukan dengan panas matahari atau disangai. Nah, kemudian baru dipergunakan. Dan semakin lama nasi ini berada di dalam bungkus daun, itu rasanya makin tambah enak. Nah, jadi kalau dibungkus pagi, dan biasanya pagi sudah dibungkus oleh pemilik kedai, kemudian jam-jam segini atau jam 1, jam setengah 1, jam 12 kita makan siang. Nah, ini sangat pas, ya, sangat pas. Dan nasi bungkus daun ini juga cocok kalau seandainya sahabat pergi ke luar daerah dan nanti khawatir di jalan tidak dapat rumah makan, atau khawatir tidak bertemu rumah makan yang enak, atau ingin menikmati sesuatu yang beda, nanti bisa makan di pinggir jalan atau berhenti di suatu tempat. Nah, ini sangat cocok karena ini bisa tahannya berjam-jam. Biasanya dibungkus pagi, kita makan malam pun masih bisa, dan bahkan tambah lama, semakin lama itu semakin enak nasi tumpeng daun ini. Baik, sahabat, kita coba bincang-bincang sedikit dengan pemilik warung ini. Nah, kita tanya kenapa kok muncul ide seperti ini, berjualan nasi seperti ini. Baik, kita panggil pemilik warung. Nah, ya, ini beliau, Udaet. Nah, baik. Ya.
Ya, baik sahabat, kita bincang-bincang sedikit dengan pemilik warung ya, Lapor Nasi Udah Ed. Nah, Udah Ed, bisa diceritakan sedikit ke pemirsa kita di Bukit Tinggi Vlog. Awal munculnya ide membuka rumah makan dengan nasi tuki daun ini, dan kabarnya ini yang pertama ya, yang pertama, ada baru diikuti oleh yang lain-lainnya. Nah, ini bisa diceritakan asal muasalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kronologis kejadian awal nasi daun ini kami buka, Pak. Itu awalnya ada perbincangan antara kami dengan para pegawai kantor yang sudah mulai jenuh dengan masakan-masakan yang mengandung santan, gulai, dan ternyata mereka minta dibuatkan menu yang lain. Ya. Jadi tercetus ide oleh istri saya untuk memikirkan nasi yang lain daripada yang lain. Biasanya kalau orang zaman dahulu mau bepergian makan nasi dengan daun yang tahan lama, maka saya membuatkan salah satu menu yang begitu, yang pakai maco sapi, labuan, dan ternyata alhamdulillah disukai oleh orang-orang yang biasa makan-makan di kedai-kedai nasi yang biasa, yang biasa makan santan segala macam. Jadi alhamdulillah kabar itu pun didukung oleh dinas-dinas yang ada di sekitar lokasi kedai kami. Ada kantor camat, ada kantor pertanian, dan itu pun ada pula yang dari kantor pertanian, ada bapak kita kemarin itu yang mempromosikan di Lubuk Basung. Nah, jadi beliau mungkin salah satu tokoh masyarakat juga di Kabupaten Agam ini. Ya, mungkin Pak boleh saya sebut nama Pak? Apa? Ya, terus. Ya. Nah, jadi Pak Munis Parar itu yang mempromosikan Lubuk Basung. Dia waktu itu kepala badan. Dan menginstruksikan kepada bawahan beliau kalau mau ada acara-acara rapat segala macam, tolong dibeli itu. Dengan demikian secara antara mulut ke mulut, jadi nasi daun kami ini dikenal oleh orang. Mungkin itu kronologisnya Pak. Mungkin yang dapat kami ceritakan. Jadi mulai tahun berapa Daet mulai ini dibuka? Tahunnya itu waktu itu 2014, waktu zaman itu boomingnya batu-batu. Oh, ketika di daerah sini ada jualan batu aki ya? Iya, batu cincin. Iya. Ketika waktu booming. Itu booming batu cincin. Iya. 2014-an. Itu awal berdirinya warung kita di sini. Nah, kemudian menu ya, ikan asin yang disajikan itu jenisnya apa saja, Daen? Kalau kita punya ikannya banyak Pak, segala macam jenis ikan, dari sate, gabu, bukai, macu arai, tenggiri. Kalau orang yang nggak suka ikan asin, kami beli itu ikan tawar, ikan karayo kalau istilah orang, ikan karayo yang digoreng garing, atau ikan laut. Makan suka asin. Ikan teri banyak, kalau kami hitung itu ada 12 macam. 12 macam. 12 macam. Itu rendang cuadak yang. Iya. Nah, kemudian ini mulai dibungkusnya biasanya mulai jam berapa setiap harinya nih, Daen? Kalau kami dari jam 6 pagi udah buka, Pak. 6 pagi udah buka? 6 pagi udah buka. Sudah. Sampai paling cepat jam 6 sore. Jam 6 pagi itu udah dibungkus atau sedang melakukan pembungkusannya? Sudah ada yang dibungkus. Sudah ada yang dibungkus. Orang-orang yang mau pergi bekerja itu Pak, yang kayaknya ke Maju atau Bogor, itu langganan kami tetap. Itu jam 6. Langsung mampir. Iya. Orang-orang pergi ke sawah, orang berburu. Orang pergi mancing. Itu jam-jam 6 pagi udah berangkat. Nah, kemudian untuk harga. Nah, apakah masing-masing varian ikan asin tadi harganya sama atau berbeda? Kalau masalah harga, kami yang berbeda cuma dengan belut, ayam kalau dan telur bebek. Kalau yang isinya ikan asin harganya berapa? 12.000 sejak awal kami buka. 12.000. Jadi dengan uang 12.000 pengunjung bisa membawa satu bungkus nasi dengan menu ikan asin. Yang di dalamnya ternyata cuma tidak ikan asin ya, Daet. Ada telur,
Nah, juga ditambah dengan jengkol. Ya, ada ikan teri. Iya. Kalau istilahnya Singapura ada semeng-semengnya, Pak. Iya, sebenarnya. Nah, kemudian rata-rata dalam sehari itu habis berapa bungkus Daet? Kalau di rata-rata, Pak. Ya. Jadi kalau kita nggak bisa bilang, soalnya kalau ada pesanan, Bapak, tadi ada pesanan mendadak. Kalau kami bekerja, Pak, dari subuh hingga jam 2 siang itu, istilahnya nggak berhenti bungkus, bungkus terus. Kalau diperkirakan mungkin agak, kalau di luar pesanan nggak 200 atau 250 bungkus. 200-250 bungkus sehari rata-rata. Ini bukanya tiap hari atau ada hari liburnya? Nggak ada. Kalau kita liburnya cuma kalau Ada keperluan. Oh, tapi ya. Iya. Oh, jadi kalau tidak ada keperluan, biasanya warung kita buka setiap hari. Nah, biasanya tadi kan ada dinas-dinas juga yang sekolah ataupun dinas yang pesan, ya. Nah, yang sering ya dinas-dinas apa saja yang sering pesan nasi atau yang sudah pernah memesan nasi bungkus daun ini ke tempat Daet ini? Kalau dinas umumnya dinas pertanian, dinas kesehatan bukan di Agam saja, Pak. Iya. Kabupaten 50 kota. Oh, 50 kota. Ada. Kemarin ada pesanan dari Kabupaten 50 kota orang dinas kesehatan. Iya. Itu dari ke sini. Ada juga dari Padang, Kejaksaan Tinggi Padang pernah makan. Oh. Waktu itu Pak, apa namanya? Ada acara dengan Kejaksaan Tinggi dari Jakarta. Iya. Itu pesannya 250 bungkus. 250 bungkus. Jual ke Padang. Iya. Kalau seolah dan alhamdulillah, Pak. Kalau pesanan dari dinas-dinas instansi sudah banyak, kayak Satpol PP dari Kota Bukit Tinggi, Dinas Perhubungan, itu banyak. Kalau kita orang pesan 10 bungkus, 20 bungkus itu kita kirim ke jasa Gojek. Iya. Nah, untuk untuk bungkusnya sendiri, Daet. Kalau dari segi sambalnya, ikan asinnya mungkin tidak terlalu sulit kita mencari. Nah, kan daunnya yang pakai tadi kan daun pisang batu atau pisang abu ya. Apalagi sekarang kan daun agak susah. Nah, karena setiap hari. Nah, kira-kira untuk mendapatkan daun pisang ini terkendala tidak untuk kebutuhan, menutupi kebutuhan warung di sini? Kalau kita alhamdulillah kalau daun pisang mungkin kita agak juga Pak ya. Soalnya di daerah kita pisang batu ini kan cukup sulit. Iya. Jadi daun ini datang dari Pasaman atau dari Padang. Oh, jadi udah ada pemasok. Oh, udah ada pemasok. Ya. Masuk ada itu yang bangunnya di pasar bawah. Ya. Dekat Cipang Limau. Alhamdulillah selama ini kita melindungi. Selain di sini, Daet punya warung nasi bukit tempat yang lain? Nggak, cuma di sini. Ya, jadi sahabat, lapau nasi tungkui daun susi cuma ada di sini. Cuma ada di Biaro, di Jalan Raya Bukit Tinggi Payakumbuh, tepatnya di sebelah kantor camat Ampeangke, dan tidak ada cabang di tempat lainnya. Maka kalau sahabat ingin mencoba nasi bungkus daun yang ada di sini, langsung bisa datang ke sini. Nah, biasanya kalau seandainya ada yang mau pesan, nah biasanya bisa via telepon. Bisa. Telepon kita kirim pakai jasa Gojek atau ojek. Iya. Atau kita latar langsung. Ya, tergantung jumlah pesanan. Iya. Kalau banyak kita latar langsung. Kalau kayak orang dari Arponding itu paling 5 pakai jasa Gojek. Iya. Nah, kalau sehari-hari, rata-rata sehari-hari, habis kalau kita campur saja, tidak usah kita pisahkan gitu. Habis berapa kilo ikan asinnya? Ikan asin kalau kilonya tidak bisa diprediksi, Pak. Soalnya ikan asin kita kan banyak macamnya. Kalau dihitung kilonya paling 5 kilo. 5 kilo. Iya, kita globalkan saja ya. Iya. Baik, Daet, terima kasih informasinya. Mudah-mudahan kedepannya lapau nasi tungkui daun ini semakin laris dan semakin maju dan semakin banyak diminati oleh
para pengunjung, baik yang datang sengaja ataupun yang cuma mampir lewat. Nah, nampak nasi tumpeng daun dan mereka berkeinginan untuk mencoba seperti itu. Baik, sahabat Bukit Tinggi Vlog dimanapun berada, inilah kedai nasi tumpeng daun Susi yang terletak di Biaro, Kecamatan Pangkek, Kabupaten Agam. Dan bagi sahabat yang ingin mencoba nasi tumpeng daun ini, silakan datang langsung ke sini dan sahabat nanti akan merasakan rasa yang berbeda. Ya, rasa berbeda dari nasi tumpeng daun yang satu ini. Ini dulu yang kita sampaikan, dan insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya Muhammad Razi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.